saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga,
cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, Engkau yang kami puji, kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh ada saat ini, sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami yang terbaik. Karena Engkaulah Tuhan yang layak terima segala pujian. Berikan kami hati Tuhan, hati yang mau menyembah. Biarlah kami boleh masuk dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Yeay. Mari sambil bertepuk tangan. Katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Mari saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Mari lebih katakan, masuk dalam hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Mari lebih lagi katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sambil mengangkat tangan kita katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat hati menyembah, hati
Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan kau hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Dia yang baik. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang mulia. Dia Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Apapun saat sekarang ini, kondisi kita saat ini, bagaimanapun keadaan kita saat ini, dimanapun kita berada saat ini, mari kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Karena bagaimanapun juga saat ini kita boleh ada, kita boleh beribadah saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Karena Dia Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Bahkan Dia Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan kita. Tuhan yang telah memberkati kita. Mari kita mau katakan, Engkau Tuhan yang selamatkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari dengan lebih sungguh lagi, dengan iman katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan segala pujian
ku balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Engkau yang ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sorakan haleluya. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang baik, Engkau yang mulia. Kami datang Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami mau memuji-muji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Naikkan syukur-Mu, angkat suara-Mu, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang telah pelihara kami, Kau yang telah menyelamatkan kami, bahkan Kau yang sembuhkan kami, Kau yang berkati kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Tuhan kita, Dia yang baik. Oh, ya la 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 la, shikara la 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 la. Masuk hadirat-Nya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Dia hadir di tengah-tengah kita. Apapun kondisi kita saat ini, marilah kita datang sama Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan-Nya. Dia yang telah menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang setia. Oh, mari buka hatimu, angkat suaramu. Mari kita sembah Dia di dalam roh. Ora la ba sandara la 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 ba ra ra la 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 la. Ya ra la 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 la. Oh. Ya ra la 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 la. Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian syukur kami. Kau yang bertata atas pujian kami. La 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 la. La 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 la. Jamah kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan.
Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang menjamah kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Terima urapan-Mu, terima jamahan-Mu Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Dialah Tuhan kita. Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan. Dia satu-satunya Tuhan yang dapat dipercaya. Kita mau katakan dengan iman kita, kalau Dialah Tuhan yang dapat diandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan sungguh, dengan iman katakan, Kau Tuhan kami yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan kami, Kau Tuhan kami yang setia, Kau yang dapat diandalkan Tuhan, Kau yang menyembuhkan kami. Oh, Engkaulah tempat pengharapan kami Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan saat ini, Kau Tuhan yang setia. Mari dengan segenap hati kita katakan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satu-satunya yang dapat diandalkan, Yesus Tuhan. Oh, shanalama, yaralalala, yaralalaba. Haleluya. Agungkan namanya, masyurkan namanya, tinggikan namanya. Oh, Kau Tuhan kami. Ya ralama, ya ral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 a, ya ral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 a. Mari berdoa, minta sama Tuhan jadi kerinduan kita. Apapun beban perkara kita, biarlah kita mau menyerahkannya sama Tuhan. Karena Dia yang maha mendengar, Dia yang maha tahu, ngasih, penyayang. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami sedang berbeban berat. Saat ini Tuhan kami sedang ada masalah. Bahkan mungkin saat ini kami sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau bawa segala sakit penyakit kami Tuhan. Kami mau bawa segala beban pergumulan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kaulah Tuhan kami yang dapat diandalkan. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Ralaba, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin saat-saat ini keadaan kita tidak baik. Kita terus berdoa. Kita minta sama Tuhan. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan kita juga tidak tahu kapan doa kita dijawab. Tapi percayalah, kita mau terus percaya sama Tuhan. Rencananya, rancangannya, itu yang terbaik buat kita. Kita mau terus percaya. Kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan. Kita mau bangun hubungan kita tetap intim sama Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan sebagai gunung batu, kekuatan kita, perlindungan kita, kota benteng kita. Amin. Kita mau katakan kalau rencana Tuhan itu yang terindah buat kita. Biarlah Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya pada kita. Mari dengan iman katakan, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera
penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari dengan segenap hati kita nyatakan, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu Tuhan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari dengan sepenuh hati kita katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Katakan ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau telah memberikan rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Rencana-Mu yang terindah. Kau pasti akan menunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan, bagi kami semua anak-anak-Mu yang setia. Haleluya. 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 Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Saat ini kita kembali di dalam ibadah online kita, dan kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita, mari kita pandangkan mata kita tertuju kepada Tuhan, dan kita mau sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kalau saat ini ya Tuhan kami boleh bersama-sama mendengarkan kembali akan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati yang mau ya Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dan Kau lagi juga mengurapi hamba-Mu dan juga mengurapi setiap kami. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, boleh bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mau menyerahkan untuk setiap daripada firman-Mu ya Tuhan yang akan dibagikan pada siang hari ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara, sekali lagi. Hari-hari ini Saudara, tema daripada gereja kita adalah Dia segalanya, Dialah segalanya Saudara. Saudara, kalau kita mendengar bahwa kata Dialah segalanya, itu artinya apa Saudara? Tidak ada yang lain selain Dia. Benar begitu Saudara? Tentu saja pada saat kita katakan bahwa Tuhan adalah segalanya, maka kita menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan telah menjadi segalanya, dan kita sungguh diberikan oleh Tuhan keselamatan, kekuatan, kesehatan, segala yang baik yang kita nikmati dan juga kita rasakan hari-hari ini Saudara. Tentu saja kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang mempunyai rancangan damai sejahtera dan rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita Saudara. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan dari kematian menuju kepada kehidupan. Bukan kehidupan yang biasa tapi kehidupan yang kekal Saudara. Kalau kita lihat Saudara,
bagaimana kita hidup di masa yang lalu. Bagaimana kemudian Alkitab menggambarkan untuk setiap kehidupan orang-orang yang masih berdosa, yang belum di dalam Tuhan. Dan kemudian menjadi percaya dan kemudian menjadi umat Tuhan dan kemudian menerima kehidupan yang kekal dari Tuhan. Mari saya akan bacakan ayatnya untuk Bapak Ibu Saudara. Yang terambil dalam Roma 6 ayat 20-23 Saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji syukur kepada Tuhan saudara. Kita saat ini dicari oleh Tuhan. Kita ditemukan oleh Tuhan. Kita boleh mengenal Tuhan. Dan kita menerima keselamatan dari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dibandingkan dengan apapun saudara. Itu tidak ada bandingannya saudara. Tentu saja saudara pada saat kita beriman kepada Tuhan. Iman Kristen itu adalah sifatnya sebagai sesuatu yang individu saudara. Personal. Sesuatu yang sifatnya eksklusif saudara. Sesuatu yang timbul dari dalam atau inward saudara. Dan Tuhan melihat pribadi lepas pribadi orang-orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita perhatikan dalam kitab Lukas pasal 15 saudara. Tentu saja kita melihat bahwa ada gambaran daripada satu karya Tuhan. Di mana ada kisah-kisah perumpamaan. Kisah yang pertama adalah mengenai kisah domba yang hilang saudara. Lalu kemudian ada kisah dirham yang hilang. Dan juga ada kisah mengenai anak yang hilang. Semuanya menggambarkan kepada kita bagaimana Allah mencari daripada kerumunan. Ada satu orang yang kemudian ditemukan oleh Tuhan yang dicari untuk kembali kepadanya saudara. Tuhan tidak membiarkan kemudian kita tersesat. Tuhan tidak membiarkan kita terhilang. Tetapi Tuhan sungguh mencari kita dan ingin menemukan kita kembali. Saudara, Ia mengenal diri kita sepenuhnya. Ia mengenal nama kita, Ia mengenal pribadi kita, Ia mengenal apa segala yang kita lakukan saudara, yang kita punya. Allah mengenal diri kita saudara. Allah mengenal nama kita, mengenal pribadi kita, dan mengenal segala sesuatu mengenai diri kita saudara. Amin. Untuk itu saudara, pertanyaannya saat ini adalah, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Lalu kemudian, apakah kita sudah menemukan Tuhan yang mencari kita? Dan apakah kita sudah percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan kita? Itu pertanyaannya kepada setiap kita, saudara. Dan kalau sudah kita responi itu dengan benar, kita sudah benar-benar mengenal Tuhan, kita sudah menemukan Tuhan, kita sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan saudara. Saudara, kita akan lihat saudara, di dalam kitab Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Firman Tuhan berkata, Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku, saudara. Saudara, ada penekanan di mana kita telah hidup di dalam Tuhan dan kemudian kita berubah mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Aku hidup bukan untuk diriku lagi, tapi aku untuk hidup bagi Tuhan, saudara. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah bukan hanya sekedar percaya.
Bukan hanya sekedar kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita mau menjadikan hanya Dialah pusat kehidupan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Kalau saudara berkata kepada orang yang saudara kasihi bahwa hanya Dialah satu-satunya orang yang saudara ingin temukan, hanya Dialah satu-satunya orang yang saudara cari selama ini, hanya Dialah orang yang sungguh-sungguh adalah segalanya dalam kehidupan saudara. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang saudara perbuat bagi orang itu, saudara? Tentu saja saudara akan berbuat dengan yang terbaik untuk memberikan segalanya untuk orang itu. Tentu saja saudara akan sungguh bisa berusaha menyenangkan dan membahagiakan orang tersebut. Benar, saudara? Dan juga saudara pasti akan rela berkorban segalanya. Untuk apa, saudara? Untuk memberikan kehidupan saudara. Bahkan saudara rela menderita. Sekalipun saudara mungkin kehilangan nyawa saudara. Perungan kita hari ini, saudara, kalau kita berkata dalam hati kita bahwa Tuhan hanya Dialah segalanya, apa yang seharusnya kita lakukan? Tentu saja, saudara, kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah segalanya, hanya Dialah, maka kita harus memberikan kehidupan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sudahkah itu saudara lakukan? Dan tentu saja saudara pasti akan terus berusaha untuk menyenangkan dan membahagiakan hati Tuhan. Benar, saudara? Dan juga saudara akan sungguh memberikan kehidupan saudara sepenuh hati, sepenuh jiwa. Saudara akan memberikan segala yang saudara miliki. Saudara akan rela menderita bagi Tuhan. Saudara akan memberikan segalanya untuk Tuhan, saudara. Kalau memang benar, saudara katakan bahwa Tuhan Dialah segalanya. Saudara, kita tahu, saudara, bahwa ada hal-hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau kita lihat contoh nyata dalam kehidupan saudara, kalau kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan, lalu kemudian apakah dengan kekuatan dan kesehatan yang kita miliki, kita sudah melayani Tuhan dan kita sudah menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Lalu kemudian saudara, kalau kita saat ini saudara sudah diberkati oleh Tuhan, Tuhan telah memberikan kita berkat yang berkelimpahan. Lalu kemudian apa yang sudah kita berikan sebagai satu persembahan bagi Tuhan, saudara? Apakah kita sudah memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Dia? Saudara, terkadang saudara, pada saat keadaan kita dalam keadaan yang sakit, dan kemudian kita dalam kondisi yang lemah, kita berharap bahwa kita mau melayani Tuhan. Tetapi pada saat kemudian kita dipulihkan oleh Tuhan, kita dalam keadaan yang sudah sehat, saudara, apakah kerinduan untuk melayani Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita? Kalau kita, saudara, dahulu pada saat kita mengenal Tuhan dan kita percaya kepada Dia, kita tahu bahwa adalah Tuhan sumber berkat kita, saudara. Lalu kemudian kita setia kepada Tuhan, kita berdoa dan berdoa untuk kemudian kita minta kepada Tuhan supaya berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian apakah setelah saudara diberkati oleh Tuhan, saudara memiliki kerinduan akan Tuhan untuk saudara kemudian benar-benar memberikan sesuatu yang terbaik untuk Dia? Saudara camkan itu, saudara. Terkadang di dalam segala sesuatu yang disebut dengan kelimpahan, kebaikan, kemurahan, segala hal yang kita terima, terkadang saudara itu membuat kita kemudian melupakan Tuhan. Tetapi di saat-saat susah kemudian kita mengingat Tuhan. Di saat menderita kita bisa kemudian datang kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai orang beriman, pengikut Kristus,
tidak kemudian melakukan hal yang demikian, saudara. Saudaraku, yang Tuhan rindukan kepada setiap kita adalah bahwa kita sebagai anak-anaknya, kita membawa setiap hati kita. Kita sungguh-sungguh, saudara, saat ini memberikan kehidupan kita dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Katakan pusat kehidupan kita, saudara. Kalau saudara mau untuk melakukan hal itu, saudara, maka ada langkah-langkah yang harus kita pelajari. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Apa langkah-langkah itu, saudara? Yang pertama, jadikan Tuhan Raja dalam kehidupanmu. Jadikan Tuhan Raja dalam kehidupanmu. Lukas 19 ayat 38 firman Tuhan katakan demikian. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Orang yang sungguh sadar menjadikan Tuhan dan Raja akan memberkati sang Raja. Akan memuliakan dia, akan meninggikan dia. Lalu kemudian di firman Tuhan yang lain dalam Mazmur 97 ayat 1, saudara. Dikatakan Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Tentu saja kita tahu bahwa Tuhan adalah Raja atas segalanya. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan juga pencipta kita sebagai manusia, saudara. Dan tentu saja, saudara, kita semua bersorak-sorai. Kita meninggikan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan melalui setiap kehidupan kita, saudara. Saudara, kalau kita katakan bahwa Tuhan adalah Raja, artinya apa, saudara? Kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita katakan Tuhan sebagai Raja, artinya adalah Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Dan kehidupan yang kita miliki adalah bukan kehidupan kita sendiri, tapi kehidupan yang adalah milik Tuhan, saudara. Terkadang, saudara, kita percaya kepada Tuhan. Kita tahu kebenaran, tapi hal itu tidak kita lakukan. Kita mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kita sungguh melakukan hal-hal yang kita anggap sebagai satu kesenangan kita pribadi, tetapi bukan untuk kesenangan Tuhan, saudara. Saudara harus merubah pola pikir saudara. Kalau saudara sungguh mau menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan saudara, saudara harus menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupanmu, saudara. Saudara harus tahu bahwa Raja adalah punya otoritas. Raja punya kuasa atas keseluruhan diri kita, saudara. Bukan hanya sebagian, tapi keseluruhan, saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan, bukan di dalam kontrolnya kita, saudara. Untuk itu, saudara, mari kita jadikan Tuhan Raja dalam kehidupan kita. Dan kita mau menundukkan diri, kita mau menyerahkan kedaulatan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Oke, yang kedua, saudara, hidup baru dan berbuah bagi Kristus. Hidup baru dan berbuah bagi Kristus. Saya akan bacakan, saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Saudara sadari bahwa saudara adalah ciptaan yang baru, saudara. Hidup saudara adalah hidup yang baru. Kalau kita tahu, saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, semuanya dilakukan oleh dunia. Tapi anak-anak Tuhan, anak-anak yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya, tidak akan melakukan hal yang demikian, saudara. Tentu saja, saudara, kita harus menjaga setiap kehidupan kita, saudara. Kehidupan yang murni, kehidupan yang bersih, kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Saudara, ada satu kisah mengenai
kisah perjalanan kehidupan Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Rasul yang kemudian ditangkap oleh Tuhan, ditemukan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Dan sungguh diurapi dalam pelayanannya secara luar biasa, saudara. Kalau dia dulunya adalah pemburu dari penganut Kristen, saudara, yang disebut orang-orang percaya. Tetapi pada saat dia telah ditemukan Tuhan, dia telah menjadi pelayan Tuhan, menjadi rasul Tuhan, saudara. Kehidupannya berubah. Orientasi kehidupannya adalah bukan dia secara pribadi, bukan egosentris, saudara. Tetapi teosentris. Pusatnya adalah Tuhan, saudara. Rasul Paulus menggambarkan kehidupannya secara luar biasa. Di dalam penderitaannya, di dalam pelayanannya, di dalam kemanapun dia melangkah. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu melibatkan Tuhan. Dan dia selalu percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya, saudara. Dan satu firman Tuhan yang sungguh membuat Rasul Paulus dikatakan sebagai rasul yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, saudara. Kita bisa lihat dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Rasul Paulus menyadari bahwa sungguh kehidupannya adalah kehidupan yang mau hidup bagi Kristus. Bahkan dia rela mati bagi Kristus, saudara. Bahkan kematian yang dikatakan sebagai orang sebagai akhir kehidupan. Sesuatu yang mengerikan bagi sebagian orang. Dikatakan bahwa bagi Rasul Paulus, mati adalah keuntungan. Karena apa, saudara? Dia bisa kehilangan segalanya dalam kehidupan di dunia. Tetapi asal dia memiliki Tuhan, dia mendapatkan segalanya. Itu adalah satu keuntungan dalam kehidupannya. Amin, saudara. Dan Rasul Paulus adalah rasul yang sungguh-sungguh bekerja keras, saudara. Dia melayani Tuhan dengan sungguh. Dan dia tahu bagaimana bekerja untuk memberi buah, saudara. Saudara, kalau hari-hari ini saudara melayani Tuhan. Saudara harus berbuah bagi Tuhan, saudara. Apa buah kehidupan saudara? Mungkin saudara telah lama melayani Tuhan. Ada buah jiwa-jiwa yang saudara hasilkan. Dan biarlah kita semua persembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Setiap pelayanan yang saudara lakukan. Di gereja sebagai pelayan Tuhan. Di live saudara sebagai gembala, sebagai pengurus. Semua yang saudara layani berikan untuk Tuhan. Dan semuanya kita serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saudara, saya ingin mengajak kita semua, saudara. Mari jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. The center of your life, saudara. The center of your life. Muliakan Dia senantiasa. Mari kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, sebagai ibadahmu yang sejati. Dengan ketulusan, dengan kemurnian hati, dengan kesungguhan kepada Dia, saudara. Kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Demi apa, saudara? Demi kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Sebab hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Raja, hanya Dialah Allah, hanya Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya rindu untuk kita menaikkan pujian bagi Tuhan dan kita menyembah Dia. Mari pejamkan mata saudara. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. From my heart to the heaven, Jesus be the center,
It's all about you, and it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, and it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you, and it's all about you. Ini semua tentang-Mu ya Tuhan. Ini semua berpusat kepadamu. Ini adalah segalanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami tahu, kami telah dipilih, kami telah dikuduskan, kami telah menjadi anak-anak Tuhan. Kami dikatakan sebagai umat yang kudus, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Tuhan saat ini sungguh ya Tuhan, kami mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan, pusat kehidupan kami. Kami berkata dalam hati kami, Bapak, hanya Tuhanlah segalanya. Hanya Tuhanlah yang adalah pemilik. Hanya Tuhanlah yang adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang mengontrol setiap situasi, keadaan kami saat-saat ini saudara. Kami tahu kami tidak pernah dibiarkan sendirian, karena Tuhan adalah Allah yang beserta dengan kami. Kami percaya sungguh-sungguh dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya berkat Tuhan tercurah bagi seluruh daripada umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah hati mereka terbuka, kehidupan mereka terbuka, dan berkat firman Tuhan sungguh boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati seluruh keluarga dan rumah tangga daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan berkat yang terbaik, yang terindah dan yang termanis. Berkat dari surga yang Kau curahkan, berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Berkat kehidupan telah kami terima, dan kami telah terima setiap kebenaran firman-Mu yang termeterai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita mau angkat tangan kita saudara. Kita mau menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saat ini terimalah berkat gandum anggur minyak yang terbaik. Berkat kelimpahan susu dan madu. Berkat tingkap-tingkap langit yang terbuka. Berkat kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita di sorga. Dalam cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kekuatan, perlindungan dan penyertaan serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Tercurah atas kita semuanya. Bagi setiap orang-orang yang percaya, berharap penuh kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tercurah dan termeterai. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang telah menerimanya dengan iman. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan.